udah parah banget itu kalau udah sampai ke Mas. melakukan hal-hal yang di luar nalar ya Mas. Pasti itu bukan orang-orang yang berpendidikan. Betul sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast UMPP bersama aku Infa Zafia Sabrina. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajengan Pekalongan. Ada Mas Ivan Septia. Halo, Fia. Halo Mas. Oke, hari ini gimana nih keadaannya? Keadaan hari ini luar biasa dengan curah hujan yang cukup sih. tinggi ya. Januari ya Mas. Januari, meskipun tidak ada bernya ya. Iya betul. Oke, untuk kesibukannya apa nih? Kita kulik dulu nih kesibukan sebagai Kesibukan presiden. sekarang berhubung masih di bulan Januari dan di bulan-bulan ini banyak berita-berita ya yang kurang mengenakan ya, terlebih di Pekalongan. Betul. Kesibukan sekarang ya pasti lebih sibuk daripada sebelumnya karena kebetulan di UMPP sendiri, terlebih di Fikes 2 mendirikan poskor yang itu jadi pusat di wilayah, artinya seluruh wilayah di lembaga Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemanusiaan itu berpusat di UMPP. Jadi ya pasti BEM sendiri punya ranah dan juga punya tempat khusus di poskor itu. Oke, lagi sibuk banget nih ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk mengisi podcast kita kali ini. Nah, untuk kali ini kita mau bahas masalah yang sangat-sangat krusial banget nih Mas Ivan. Apa nih ya? Yang lagi fenomenal banget yaitu judi online. Judi online. Judi online nih di kalangan mahasiswa dan pemuda-pemuda yang masih di umur labil-labil lah. Labil-labil. Kalangan labil-labil. Oke, siap. Menurut Mas Ivan nih, kalau judi online itu apa sih bagi Mas Ivan sendiri? Judi online itu oke, saya mau berbicara judi online itu dari sisi mahasiswa ya, terlebih saya sendiri kan di prodi pendidikan jasmani yang bergerak di olahraga. Kalau di olahraga sendiri itu yang paling fenomenal adalah judi online di pengaturan skor atau tebak skor, istilahnya seperti itu. Jadi misalnya nih ada pertandingan bola antara tim A dengan tim B, pasti ada judi online atau judi aku mau milih yang ini nih. Nah, pemilihan yang ini itu kalau menang ya otomatis nilainya bertambah, tapi kalau kalah ya otomatis bakal kalah. Tapi sebetulnya menang ataupun kalah sama-sama rugi. Artinya kan dimana judi itu hanya perputaran uang, tidak ada untung, tidak ada kelebihan di dalamnya. Itu kalau di olahraga. Tapi kalau di kalangan masyarakat umum dan juga di luar olahraga, yang paling terkenal pasti kalau nggak kartu ya slot, istilahnya seperti itu yang paling fenomenal. Tapi kalau menurut saya sendiri ya pasti itu merupakan sebuah kerugian yang pertama, karena berawal dari sebuah penasaran yang berujung ke kebiasaan, terus ya berdampak ke kehidupan, entah itu kehidupan pribadi individual orang tersebut maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat tersebut ya. Oke, sebenarnya ini kan lagi apa ya, booming banget nih istilah-istilah kayak serangan Zeus gitu kan. Itu di Paten Zeus gitu ya. Iya. Jadi lebih ke ada dampaknya nggak sih Mas bagi mahasiswa sendiri? Pasti ya. Terlebih kalau teman-teman mahasiswa menyadari ya, Zeus itu kan dimana teknologi sekarang ada yang namanya, kalau teknologi sekarang AI ataupun segala sesuatu itu bisa diatur gitu lah. Entah itu tidak hanya sebatas mengalir saja, tapi ada seseorangan atau perlembagaan yang mengatur di permainan tersebut. Anggaplah kalau di permainan itu ada seseorang yang mengatur, pasti menang kalahnya pun diatur. Kalau ini menang terus bisa, kalau ini kalah terus bisa, tapi kalau gonta-ganti bisa. Begitupun di permainan petir Zeus itu, karena
mungkin nggak sedikit ya mahasiswa sekarang yang sudah tergiur atau bahkan coba-coba terus jadi bentuk kebiasaan di kehidupannya. Ya gitulah, itu jadi fenomena di masyarakat, terlebih di kalangan mahasiswa dan pemudi. Berarti sebenarnya kalau judi online itu kita main judi tapi kita yang dipermainin orang nggak sih Mas? Betul banget. Betul Kayak banget. udah ada yang ngatur gitu berarti. Iya, kalau mungkin kalau berbicara soal teknologi seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa teknologi sekarang kan berkembang, terus juga pasti ada siapa yang mengolah atau bahkan siapa yang jadi pelaku utama. Dengan dasar tersebut pasti baik itu permainan yang dengan notaben yang menguntungkan, notaben dalam tanda kutip menguntungkan, itu pasti berdampak luas, artinya bisa pasti akan berdampak berkepanjangan. Ya bisa juga artinya awal-awal untung, tapi seperti tadi yang saya bilang di awal, keuntungan itu hanya bersifat sementara yang berimbas ke kehidupan, entah itu finansial, mental, atau bahkan ya psikologinya orang-orang tersebut ya, di permainan. Karena kan yang tadinya menang nih, menang, penasaran, akhirnya main terus, ternyata kok kalah, bahkan kekalahan tersebut nominalnya Lebih lebih besar. besar daripada Betul. kemenangannya. Berarti lebih kepada kecanduan ya. Iya betul. Ketika seorang udah menang terus tapi nanti akhirnya juga bakal kalah gitu. Iya pasti. Karena kan apalagi di dunia sekarang kan, dunia sekarang yang teknologi, ada istilah FOMO atau ikut-ikutan gitu kan. Orang itu temanku main, masa aku nggak ikut? Masa aku nggak Gengsi ikut? nggak sih? Gengsi, FOMO, terus Promo aku main kok kamu nggak ikut? diajak. Diajak. Terus itu main apa sih? Ya untung loh, ini untung loh, karena masih diberi untung, tapi sebetulnya kan Nggak tetap rugi. juga. Iya betul banget. FOMO, terus ikut-ikutan, penasaran dan lain sebagainya, itu juga ya pasti jadi dampak besar kenapa judi online di kalangan remaja, di kalangan mahasiswa, terlebih di usia-usia kita sekarang ini meningkat ya. Berarti untuk meraih uang secara instan ya Mas? Meskipun Iya dalam tanda sih, kutip iya. tidak Tetap ada aja nanti instannya. ada naik turunnya. Iya. Bahkan turun terus endingnya. Oh gitu, baru tahu nih kalau judi online itu lebih ke jeleknya ya Mas? Lebih banyak mudorotnya. Lebih banyak daripada menurutnya, Masya manfaatnya. Allah. Untuk gimana nih kalau misalnya Mas Ivan ketemu nih atau punya temen gitu yang udah kecanduan judi online gitu, gimana tuh? Kalau punya teman yang kecanduan, pasti dari sisi saya sendiri ya utamanya pasti ngingetin, artinya bahwa judi online itu berdampak negatif, dan ya secara langsung yang namanya orang sudah kecanduan, orang yang sudah punya kebiasaan melakukan hal tersebut, pasti akan susah untuk merubah kebiasaan yang lain. Kalau dari saya, selain mengingatkan ya memperlihatkan bahwa ini loh, judi online ini bisa diatur oleh perseorangan atau perlembagaan yang punya kepentingan di dalamnya. Jadi nggak serta merta permainan itu kalah menang dari permainan, tapi ada perseorangan atau perlembagaan yang mengatur gitu. Jadi ya buat teman-teman lah nih Dengerin nih teman-teman, buat teman-teman yang sudah berkecimpung, yang sudah punya kebiasaan, ayolah kita rubah kebiasaan itu, ayolah kita ganti kebiasaan yang tadinya menggunakan uang untuk judi online, bisa loh buat sedekah, atau paling mudah buat jajan gitu kan, sedekah enak, kan yang ngatur dari pusatnya sendiri ya. dikembalikan langsung oleh pusat. Betul. Itu tuh sebenarnya dari teman-teman tuh, kalau seumuran kita tuh kenapa sih pengen banget kalau ditawarin tuh jadi tergiur gitu. Pasti karena iming-imingnya itu instan. Lagi-lagi instan ya. Fenomena instan dan FOMO yang sekarang masih berkembang ya. Instan, terus dengan iming-iming yang langsung cepet,
padahal sejatinya bukan sesuatu hal yang menguntungkan, tapi ya sangat-sangat merugikan gitulah. Apalagi kan kalau permainan judi online ini nominalnya pasti yang dikeluarkan tidak sedikit. Artinya di awal mungkin hanya sebatas ribuan, terus kalau sudah menang enak nih, dari uang mungkin 1.000 2.000 bisa berlipat, akhirnya dilipatkan lagi untuk taruhannya, tapi setelah dilipatkan ternyata Kalah. Gitu. Dari Mas Ivan punya itu nggak, cerita nggak? Atau mungkin cerita temennya, ataupun orang lain, ataupun dari fenomena judi online ini yang bisa dibahas di sini? Kalau dari lingkungan masyarakat itu ada, artinya dari seseorang, ya aku bilang itu bisa dibilang teman lah. Artinya teman saya sendiri itu tadinya di kalangan orang-orang berada, lebih dari lebih dari mampu lah dikatakan seperti itu. Tapi ya itu berakibat dari judi online. Dia itu awalnya hanya sebatas ini permainan apa loh? Itu loh, Penasaran dulu dong awalnya. karena teman-temannya mungkin ada yang ikutan, ada yang sudah main, terus dia ikut. Itu permainan yang tadi dia bilang, petir Zeus, yang nyamber ada petir. Dengan itu iming-iming yang instan, akhirnya ya karena mungkin biasanya dapat uang saku per harinya, anggaplah 100.000, dijadikan taruhan 100.000 yang di awal mungkin dapat keuntungan, terus di akhir-akhir atau pertengahan selanjutnya 100.000 itu hilang, terus hilang dari uang 100.000 itu kok kurang ya taruhan 100.000, akhirnya mencari upaya dengan cara lain, ya berakibat semua yang dia miliki pasti akhirnya dijual sedikit dijual. Yang punya masalah akhirnya sekarang teman saya itu bisa digambarkan yang tadinya punya pemasukan 100.000 sekarang sudah nol. Terus yang tadinya dari golongan keluarga yang dikatakan lebih dari mampu mungkin sekarang hanya sebatas mampu. Mungkin juga ya itulah teman-teman, bisa dilihat sendiri gimana dampak dari permainan yang sudah diatur oleh perseorangan atau perlembagaan. Tapi nih kalau misal nih kadang kan alasannya masing-masing nih Mas, kayak orang aku main judi online tuh buat bayar UKT kok, buat kuliah, nanti kan buat pendidikan itu tuh bagus gitu, buat pendidikan gitu. Gimana nih? Padahal sejatinya orang-orang yang berpendidikan tidak akan pernah main judi online. Betul sih, bener banget. Tapi kadang kan kayak, aduh buntu nih udah nggak ada uang, gimana ya, ditawarin temen, terus ya udahlah abis ini menang bisa buat bayar UKT gitu. Mas, bukan jalan menuju Roma masih panjang, masih banyak. Anggap mungkin kalau diibarat kata menuju angka 10 itu nggak harus 1 tambah 9, tapi bisa 2 tambah 8. Nah, begitupun dengan untuk cara membayar UKT, nggak harus lewat judi online, apalagi dengan situasi yang mendesak, nggak punya uang, judi online. Ya kalau menang, Iya. kalau kalah Boncos. Malah bingung, nggak jadi kuliah jadinya. Iya jadinya. Nggak jadi bayar UKT kalau gitu. Iya. Selain itu juga di sini tuh banyak banget yang dari judi online jadi nggak punya uang, terus akibatnya kadang mencuri lah ataupun bikin hal-hal yang lebih buruk lagi dan berakibatnya lebih jauh lagi, yang kadang bisa terlilit Utang juga, pinjol gitu. Pasti berdampak lebih daripada itu. Artinya berjangka panjang. Tadi yang dari awal punya uang dipergunakan sebagai taruhan, terus taruhannya kalah, nggak punya uang, minjem
nggak bisa balikin lagi. akhirnya mencuri, ya pasti punya dampak di berkelanjutan di dalamnya itu ya. Itu udah parah sampai sampai hal-hal yang di luar nalar ya mas. Pasti itu bukan orang-orang yang berpendidikan. Betul sih, mungkin Karena ya, pasti teman-teman mahasiswa sendiri atau mungkin di kalangan kita semoga ya punya kesadaran diri, punya rasa sadar bahwa ayolah, ngapain deket-deket judi online, ngapain bermain hal seperti itu, masih banyak permainan yang lebih menguntungkan, bisa olahraga, bisa entah kalau mungkin perempuan itu masak dan lain sebagainya, ayolah, masih banyak permainan atau kegiatan lain yang lebih menguntungkan daripada judi online. mungkin yang dulunya hobi masak ataupun hobi main game gitu, Yes, itu sekarang lebih menguntungkan. jadi ke judi online. Ayo guys, kembali lagi ke hobi kalian yang dulu. Bikin hal-hal yang positif-positif aja. Bermain gadgetnya cukup main game tanpa menggunakan judi online. Boleh, kan disebut joki nggak Oh sih? iya. Sekarang masih rame nih permainan yang Mobile Legend, Mobile Legend, terus FF dan lain sebagainya. Ya, ayolah kembalikan permainan itu ke tempatnya. Artinya yang sudah bermain judi online ganti permainannya. Yang lebih menguntungkan, lebih dengan dasar apa ya? Kesenangan pribadi tanpa melibatkan orang lain dan juga tanpa ada mudarat di dalamnya. Ibaratnya nyari uang tuh yang halal gitu. Siap. Biar kitanya tuh berkah gitu. Kalau kita makan lagi, kembali lagi ke diri kita. Iya, segala gitu. sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut harus segala sesuatu juga yang halal. Halal. Gitu. Terus gimana nih peran Mas Ivan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan dalam menghadapi fenomena yang lagi gencar-gencar banget ini? Judi online itu pasti punya peran, pasti punya dampak yang luar biasa ya, apalagi di kalangan mahasiswa. Kalau ditanya soal peran saya di fenomena ini, pasti jadi dampak yang apa ya, punya dampak yang dikatakan tidak berdampak secara langsung. Artinya di mana permainan judi online itu kan dilakukan secara kesadaran diri. Kalau hanya sifat utama saya ya pasti hanya menyadarkan, memberitahu bahwa permainan judi online itu ya lebih banyak mudaratnya, lebih banyak kegagalannya atau keburukannya daripada manfaatnya. Dikembalikan lagi ke individual perseorangannya, punya kesadaran atau tidak. Ya saya rasanya ya di mahasiswa UMP sendiri pasti punyalah sisi kesadaran itu. Betul. Pasti. Yang saya lakukan ya pertama pasti kesadaran, terus yang kedua ya memberitahu kalau permainan itu masih banyak, cari uang itu masih punya tempat sendiri daripada melakukan judi online, daripada ngeslot, daripada taruhan bola dan sebagainya. Masih banyak. Selain memberitahu ya mengajak, artinya ayo daripada mainan seperti itu kita ganti, ayo mabar aja lah. Mabar aja lah kita daripada kalian tuh bikin judi-judi gitu. Daripada main petir, Daripada main petir gosong. Oke, jadi lebih kepada pendekatan ya mas. pasti. Tapi gimana sih cara Mas Ivan tuh menghadapi, misal nih ada yang udah terlilit atau terjerumus dalam judi online, tapi dia tuh pengen keluar, sebenarnya dia tuh pengen keluar, tapi dia masih bingung. Masih bingung gimana gitu. Gimana? Karena dia kalau bisa dikatakan kayak mata pencahariannya itu di situ gitu. Sampai dijadikan mata Ya, pencaharian. kadang kan gitu ada yang udah terlanjur, udah terlena gitu loh bahasanya. Gimana nih Mas Ivan? Pasti untuk kalau sudah punya rasa pengen keluar tapi masih punya beban sebagai mata pencaharian, kalau di mahasiswa sini sendiri masih banyak kok organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa
UKM lah aku sebutnya. UKM itu yang bergerak di kalangan mahasiswa yang lebih menguntungkan. Artinya kalau teman-teman ya semoga dari teman-teman semua, dari mahasiswa UMP ataupun mahasiswa yang lain, tidak ada yang sudah sampai ke tahap itu. Kalau pun sudah ada di tahap itu, ya ayo kembali ke jalan yang benar, ayo ikut kegiatan yang lebih bermanfaat, UKM ataupun organisasi yang lainnya. Tapi kalau dijadikan mata pencarian, saya rasa itu bukan sesuatu hal yang bisa dijadikan deh. Iya sih, karena itu hoki kan sih, kembali. hoki dan pengaturan dari pusatnya. Dari perseorangan atau lembaga itu. Iya. Tapi kalau dijadikan mata pencarian, itu jadi sesuatu hal yang lucu. Iya, sesuatu hal yang lucu juga, Via. Artinya, masa iya judi jadi mata pencarian? Iya kalau untung, iya kalau dapat, kalau enggak satu hari enggak makan. Nyari-nyari ke yang buruk-buruk lagi ending-endingnya. Endingnya iya, betul banget. Jadi buat kalian-kalian nih yang masih terjebak dalam situasi itu, kemang kita benahi bareng-bareng ya Mas. Oke. Jadikan kegiatan positif nih. Contohnya apa nih yang bisa kita lakukan lah biar kita nggak terbayang-bayang judi online itu lagi. Kegiatan positif itu banyak, Via. Kalau dari teman-teman saya sendiri itu yang sudah, artinya ada yang perungkapan bahwa judi online itu hanya sebatas hiburan, tapi masih banyak kok hiburan yang lain. Ada yang digunakan judi online itu hanya sebatas iseng, tapi masih banyak kok keisengan yang lain. Ada olahraga, ada juga mungkin dari teman-teman yang suka aktivitas di organisasi, bisa ikut organisasi apapun, masih banyak begitu. Atau yang suka di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, UMPP juga banyak kok kegiatan kemahasiswaan apapun itu. Jadi ayolah buat diri kalian sibuk daripada kepikiran sesuatu hal yang sudah di belakang. Artinya ini ungkapan saya barusan dipergunakan untuk teman-teman yang mau keluar di lingkaran setan itu ya. Oke, gimana nih Mas Ivan sebagai presiden mahasiswa cara mengkampanyekan untuk tolak judi online nih? Pasti kampanye paling mudah lewat media sosial tentunya ya. Begitupun podcast ini kan. Nah, semoga harapannya teman-teman yang menonton atau mungkin teman-teman yang punya kesempatan untuk menonton nih. Punya kesempatan untuk menonton di podcast ini, harapannya bisa yang belum, aku punya yang tidak. Jangan belum, ada potensi mencoba. Betul. Yang tidak melakukan judi online, harapannya bertahan sampai kapanpun. Tapi yang sudah, harapannya ya pasti semoga punya kesadaran diri untuk lebih aware kepada diri. Artinya kampanye paling mudah pasti lewat media sosial. Ya entah itu lewat postingan di Instagram atau WhatsApp dan sebagainya, itu pasti lebih mudah tentunya via. Begitupun di kalangan mahasiswa atau di kalangan masyarakat umum sekarang kan teknologi ya lebih mudah diakses, lebih cepat diterima oleh masyarakat, apalagi kalau keterangannya itu lewat sesuatu hal yang menarik, dikemas lewat menarik, lewat podcast tentunya. Boleh. Terus kalau misal pernah nggak kampanye secara langsung atau misal menyampaikan secara langsung kepada orang-orang yang belum atau yang tidak terjerumus dan yang sudah terjerumus gitu? Kalau secara langsung tentunya pernah ya, sesuai dengan cerita saya tadi soal teman yang sudah berkecimpung, yang sudah melakukan hal negatif tersebut, atau dengan kata lain sudah melakukan judi online tersebut. Kalau kampanye secara langsung pastinya ya pengadaan seminar ataupun dan lain sebagainya ya pasti sudah. Artinya kan di kalangan mahasiswa seminar, terus juga pengenalan lewat
informasi verbal tentunya lebih mudah. Artinya apalagi yang tingkat seumuran atau mungkin di bawah kita yang bisa diberitahu secara langsung pasti lebih mudah, Via. Kadang ada tantangannya nggak nih Mas buat mengkampanyekannya itu? Pastilah, pasti ada. Apalagi buat teman-teman yang sudah berkecimpung dari lama, sudah merasakan dapatnya banyak kok. Padahal kalau dihitung-hitung dari nol awal mulai main, pasti lebih banyak ruginya. Pasti tantangannya ya dapatnya banyak kok. Kamu aja belum ikutan. Nampak nih. Terus harapannya nih untuk masyarakat dan juga mahasiswa di kampus nih apa nih buat? Pastinya tadi ya, yang tidak berkecimpung akan tetap tidak berkecimpung, dan yang sudah berkecimpung atau sudah melakukan, ayolah kembali. Masa depanmu lebih penting daripada uang yang kamu dapatkan dari judi online. Tuh. Oke, berarti buat teman-teman nih yang belum atau yang tidak terkecimpung di dunia perjudian itu, tetap teguh pada pendiriannya ya Mas. Pastinya, Harus semoga. tetap imannya harus lebih kuat lagi, dan yang udah terlanjur masuk, ayo kita kulik bersama, kita bangkit untuk keluar dari zona merah nggak sih? Zona hitam. Zona hitam. Oke. Zona hitam itu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih jalan ya. Seperti yang dikatakan tadi, untuk mencapai 10 itu nggak harus 1 tambah 9, tapi masih ada 2 tambah 8 dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Mas Ivan sudah berbicara mengkampanyekan ya. Ini termasuknya dalam aksi atau kegiatan untuk menolak judi online. Betul gitu. sekali. Ada kata-kata yang ingin disampaikan pada hari ini Mas Ivan mungkin? Tadi sudah saya sampaikan bahwa masa depanmu lebih penting dari uang yang kamu dapatkan lewat judi online. Siap. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Terima kasih untuk Mas Ivan. Mungkin cukup dulu podcast kita pada hari ini kali ini gitu ya. Kita lanjut ke podcast berikutnya. Dari aku Infazia Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.